Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita pada minggu hari ini tertulis pada kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 hingga ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berharap masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata kepada seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi, minggu kita hari ini telah memasuki minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, di bawah tema lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sebagaimana tadi kita perhatikan atau kita dengarkan dalam ayat 3, firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang-orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, hal keadilan dan kebenaran adalah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan orang Kristen. Demikian juga dalam Alkitab. Walaupun banyak orang berpikir karena sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang rutinitas, yang merupakan kegiatan-kegiatan ritual, ibadah hari Minggu, ibadah setiap hari yang dijadwalkan, doa dan puasa, sehingga sering kita lupa akan tugas dan tanggung jawab yang sangat perlu dalam kehidupan orang Kristen. Sebagaimana juga pada epistel pada hari Minggu hari ini, tertulis dalam Matius 23 ayat 21 sampai 28. Kalau di sana di pasal 23 Matius itu suatu kecaman keras dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kepada para pekerja di pelayan Tuhan di tengah-tengah bait Allah. Yesus mengecam mereka
karena mereka hanya menekankan hal-hal ritual, hal-hal yang menyangkut liturgis dan ibadah pribadi atau kebatinan, tetapi tidak mementingkan hal-hal sosial. Nah, kalau di dalam Matius, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi dalam firman Tuhan pada hari ini yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi dalam Yeremia. Firman Tuhan atau Allah mengecam para raja atau pemimpin bangsa. Sangat menarik Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 1 tadi. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Mungkin ada 2-3 orang atau banyak dari antara kita yang mengetahui kemarin Presiden Jokowi menerima perwakilan dari Tapanuli, dari Bonapasogit, yang datang jalan kaki selama 1 bulan lebih dari Bonapasogit, dari Toba sampai ke istana kemarin diterima, walaupun hanya 1 orang, namanya itu Busi Morakir. Mereka sebenarnya ada disebut tim 11. Dan hari Minggu yang lalu saya memimpin ibadah doa menyambut mereka di Jakarta. Ya, sekarang ada di YouTube kalau mau Bapak Ibu perhatikan. Apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan karena ada sesuatu yang masalah sosial, masalah keadilan dan kebenaran di Tapanuli, di Bonapasogit, dan mereka mau mengadukan kepada presiden. Sehingga pada saat ini agak menarik firman Tuhan ini, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Tentu saja kalau memang sungguh-sungguh ada ketidakadilan dan ketidakbenaran di Tapanuli, di Bonapasogit, dan presiden tidak mau memperhatikan, maka ada kemungkinan peranan pemerintah kita, bahkan peranan presiden kita, kurang peduli dengan orang-orang yang sengsara di tengah-tengah umat dan bangsanya. Demikian halnya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, saya baca dulu untuk kita dalam Matius ya. Matius 23 ayat 14 begini katanya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Dan kemudian dalam ayat 23 dikatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Mungkin banyak dari antara kita melihat bahwa soal-soal hukum, soal-soal kebenaran, soal-soal keadilan bukan urusan gereja. Dan sering itu menjadi pertanyaan. Kalau contohnya ada seorang pelayan atau aktivis, ada seorang pendeta yang membicarakan tentang ketidakadilan politik, tentang ketidakadilan sosial, maka orang dicibir, pendeta itu terlalu berpolitik. Gereja sebenarnya harus berpolitik sosial. Gereja harus mampu melihat mana yang benar dan salah, walaupun tidak harus terlibat dalam politik praktis. Ya, kalau pendeta mau jadi bupati atau jadi gubernur, ya dia harus meninggalkan pelayanannya secara full timer. Kalau pendeta menjadi anggota legislatif, ya dia harus keluar dari pelayanannya sebagai pelayan full timer. Tapi kalau pendeta pun dan menjadi pemerintah, menjadi unsur pemerintahan dan unsur legislatif, tanggung jawabnya kepada Tuhan ada.
Dia akan menyuarakan suara keadilan dan kebenaran di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah masyarakat. Dan itu tidak salah. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan pada hari ini, termasuk tadi di epistel, termasuk sekarang ini di evangelium yang sedang saya sampaikan untuk kita. Suara Tuhan jelas, firman Tuhan jelas bahwa kita harus menyuarakan suara keadilan dan kebenaran. Gereja tidak bisa melihat ketidakadilan. Gereja tidak bisa membiarkan orang-orang diperkosa haknya. Gereja tidak bisa melihat orang-orang ditindas haknya, disingkirkan dan dipinggirkan. Ya sama halnya misalnya, kalau kita sebagai orang Kristen yang sering dianggap minoritas, walaupun bagi Tuhan tiada yang minoritas, tapi memang secara sosial pasti ada. Tetapi bagaimanapun sedikitnya jumlah kita sedikit, tetapi kita tidak boleh diperlakukan secara tidak adil. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Demikian juga pada abad mula-mula, pada gereja mula-mula terjadi ketidakadilan, kemunafikan. Para raja beribadah, para imam dan nabi beribadah, para alim ulama beribadah seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka rajin beribadah secara disiplin, mereka berdoa, mereka berpuasa. Tetapi itu adalah hanya kesalehan ritual dan kesalehan liturgis dan kesalehan pribadi. Tapi yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini tegas kepada kita bahwa tidak hanya itu yang penting. Kalau Bapak Ibu rajin berdoa, ya. Kalau Bapak Ibu rajin ke gereja, kalau Bapak Ibu rajin berpuasa, jangan anggap itu sudah selesai. Yang paling utama dalam hal itu adalah seperti dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau kepada orang banyak. Hal yang paling utama dalam kehidupan kita adalah keadilan dan belas kasihan. Dan itu juga yang kita dengarkan dalam firman Tuhan pada hari ini. Dalam ayat 3 Yeremia 22 tadi, beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Allah marah kepada alim ulama, kepada para pendeta, kepada para sintua, kepada gereja yang membiarkan ketidakadilan. Allah marah. Allah marah melihat pemerintah yang tidak adil. Maka itu yang harus kita cermati, kita doakan supaya pemerintah adil dan supaya para alim ulama atau para pelayan tidak menjadi orang yang munafik. Kelihatan dia saleh, kelihatan dia baik, kelihatan dia manis, tetapi dalam dirinya tidak ada kebenaran, dalam dirinya tidak ada kasih. Padahal sesungguhnya Tuhan menginginkan kita ini mampu menegakkan kebenaran, mampu berlaku adil, dan juga hidup dalam kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Tuhan. Demikian ritus-ritus atau kebiasaan ritual kita, kebiasaan ibadah kita dikritisi, atau bukan hanya dikritisi, dihardik oleh Tuhan. Kalau saya membaca ayat dalam Yesaya 58 untuk kita, mungkin Bapak Ibu tercengang misalnya. Orang Israel berkata kepada Tuhan, "Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikan kami? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkan juga?" Itu kata umat Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada umat Israel, "Bukan. Berpuasa yang kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman.
dan melepaskan tali-tali kuku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, gak salah kita berdoa, rajin berdoa, gak salah, itu baik. Gak salah kita rajin berpuasa, gak salah kita rajin membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara-saudara sama Tuhan, apakah dalam kehidupan keseharian kita berbanding terbalik? Kita rajin berpuasa, tapi kita serakah. Kita rajin berdoa, tapi kita orang yang sangat bengis. Kita rajin beribadah, kita orang yang tidak mau kerjasama dengan orang lain, atau selalu membenci orang lain, atau malah saudara kita, atau malah tetangga kita. Hal seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Hal seperti itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita melihat lagi di kitab Amos, luar biasa dikatakan di sana. Amos 5 ayat 23 sampai 24. Jauhkanlah dariku, daripada aku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Allah melihat apa yang ada di hati kita. Bisa kita bernyanyi secara luar biasa dan bersemangat, seperti yang saya katakan tadi, berdoa, beribadah, marminggu, rajin, dengan pakaian yang bagus, senyum terus. Tapi apakah kita hidup dalam keadilan dan kebenaran? Apakah kita ikut dalam, kalau bukan menindas tapi mendukung penindasan, tidak menghargai orang lemah, tidak menghargai orang miskin, dan menghinakan orang-orang yang dianggap hina, dan menyingkirkan orang-orang yang lemah dan miskin dalam kehidupan kita. Hal seperti inilah yang mau dibongkar oleh firman Tuhan, baik oleh Yesus kepada alim ulama, kepada para pelayan yang merasa dirinya suci, yang merasa dirinya baik, yang merasa dirinya benar. Demikian juga kepada raja yang cenderung sangat kejam kepada rakyat kecil, malah sering berkolaborasi antara pemerintah yang bengis dengan para ulama penjilat. Dan Yesus mengatakan, hai orang munafik, celakalah engkau. Saudara yang kasih nama Tuhan, inilah renungan yang dalam kehidupan kita, bahwa orang Kristen tidak boleh hanya saleh secara spiritual, atau seperti yang saya katakan tadi, gak hanya kesalehan ritual. Kalau spiritual itu bisa utuh antara ritual dan sosial. Ritual itu yang seperti kita laksanakan di gereja setiap hari Minggu, yang kita sudah rindukan setelah kita beberapa minggu tidak ke gereja. Kita rindukan ibadah ritual, ibadah liturgis yang dipimpin oleh Amang Sintua atau bersama pendeta juga, ibadah kur, puasa, macam-macam. Tapi lihat suara Tuhan, jangan pernah kita mengelabui orang, karena pada akhirnya borok kita itu akan muncul, akan kelihatan. Dan kalau manusia bisa kita bohongi, kita tipu, tetapi Allah tidak bisa kita tipu. Maka seperti yang kita dengarkan tadi, Allah memerintahkan Yeremia supaya dia pergi menghadap raja dan menegur raja supaya mereka bertobat.
Dan kalau raja tidak bisa mau bertobat, mereka akan menjadi cibiran bagi orang-orang malah yang bukan beriman kepada Tuhan. Mereka menjadi cibiran bagi banyak orang, menjadi ejekan. Kenapa? Karena mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi kita orang Kristen sekarang ini ya harus begitu. Kalau saya katakan tadi ibadah spiritual yang kokoh itu antara ibadah ritual seperti yang senantiasa kita lakukan dan ibadah sosial. Ada kepedulian kepada masyarakat. Ya, saya bilang kemarin tadi malam dalam kebaktian sektor gabungan kita, yang mudah mengukur itu. Kira-kira bagaimana gereja yang spiritualitasnya utuh antara ritual dan sosial, ya kan? Kita akan lihat, mudah aja sebenarnya. Ada tritigas panggilan gereja. Pertama, marturia, kedua koinonia, ketiga diakoni. Lalu saya tanyakan tadi malam untuk mengevaluasi kehidupan bergereja kita. Apakah gereja kita sudah melakukan marturia, penginjilan ke dalam dan keluar? Apakah gereja kita sudah beroikumene, bersahabat dengan baik dengan masyarakat dan juga dengan gereja tetangga? Apakah kita sudah berdiakoni ke dalam dan keluar? Nah, ini menjadi renungan kita. Ya mungkin ini belum kejahatan, tetapi kelemahan gereja kita. Kalau nyata-nyata belum melakukan tritugas panggilan gereja itu, maka masih ada kelemahan. Dan tentu saja kita sekarang berkhotbah tentang alim ulama, tentang para pendeta atau ahli Taurat dan orang Farisi dulu, tentang raja-raja Israel dulu, maka itu sebenarnya khotbah itu adalah kepada kita sekarang itu. Baik kepada saya seorang pendeta, baik kepada semua penatua dan pelayan gereja, demikian juga orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan kepada raja. Makanya seperti yang saya katakan tadi, waktu saya diminta untuk mimpin ibadah penyambutan pahlawan lingkungan dari Tapanuli, saya langsung senang, gembira, dan saya bikin ibadahnya, lalu saya pimpin walaupun dan waktu itu sama pendeta Gomar Kultum yang khotbah bisa dilihat di YouTube. Saudara-saudara kasih Tuhan, inilah renungan kita. Masih banyak rupanya yang perlu kita koreksi dalam kehidupan beribadah kita. Sekali lagi, berpuasa itu baik, berdoa itu baik, secara rutin baik, secara disiplin berdoa baik, sangat baik. Beribadah rajin itu baik, memberikan persembahan itu baik. Tetapi yang mau dikatakan oleh Tuhan, jangan semuanya itu menjadi tameng kejahatan kita. Padahal di tempat lain atau di masyarakat kita sungguh-sungguh kejam, tidak melakukan kehendak Allah, tidak melakukan kebenaran dan keadilan, dan tidak hidup dalam kasih. Maka sebagai gereja sebenarnya kita harus hidup dalam ketiga hal itu, hidup dalam kasih dan kebenaran dan keadilan, supaya banyak orang melihat, oh inilah gereja yang benar, yang sungguh-sungguh imannya mencakup ibadah ritual, kehidupan ritual, dan juga mencakup keadilan sosial dalam kehidupannya hari lepas hari. Ayat 8 saya baca untuk kita untuk menutup khotbah ini. Dan apabila bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata kepada yang lain, mengapa Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya, kalau kita tidak melakukan keadilan kebenaran, berarti kita tidak taat kepada Tuhan. Sebaliknya, kepada siapa kita taat? Ada Allah-Allah lain yang kita sembah. Seperti dulu Allah Baal, ya. Allah-Allah lain yang lain dari Tuhan, Allah patung. Dan dalam kehidupan kita sekarang ini, kita bisa menyembah diri kita sendiri, menyembah emas kita, menyembah kekayaan kita, pangkat kita, jabatan kita, gelar kita, dan pengalaman kita, sehingga kita tidak tunduk kepada Tuhan. Sekali lagi,
tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, mari sebagaimana seruan firman Tuhan hari ini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dan selalu saya katakan, kebenaran dan keadilan itu selalu harus didasarkan kepada kasih, karena Allah adalah kasih dan Allah adalah kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk segala anugerah dan berkat-Mu yang kami peroleh sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami dihantar dan ditegur oleh firman Tuhan, supaya kami berlaku adil dan benar dan hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kami, mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang yang lemah, orang yang hina, orang yang miskin, dan orang yang tertindas. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Benar Tuhan bahwa ibadah yang sering kami lakukan, secara rutin, berdoa, bernyanyi, memberikan persembahan, dan macam-macam hal-hal ritual lainnya sangat penting. Tetapi semuanya itu harus diimbangi dengan kasih dan kebenaran. Kiranya ibadah seperti itu diikuti dengan sikap dan tingkah laku kami, perbuatan kami yang berdasarkan keadilan dan kebenaran dan kasih Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menghukum kami, Tuhan senang dengan kami, dan banyak orang yang senang karena berkat-berkat yang mengalir dari kami dengan aksi keadilan, kebenaran, dan kasih dari kami sebagai anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa, kesalahan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau kiranya memberikan kekuatan kepada pemerintah kami untuk memberikan solusi yang terbaik bagi bangsa ini untuk mengatasi wabah COVID-19, sehingga masyarakat bisa diselamatkan. Demikian juga anggota jemaat-Mu yang lagi dalam keadaan sakit apapun yang mereka derita, terutama karena tertular wabah COVID-19. Engkau kiranya menghiburkan dan menguatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh merasakan cinta kasih-Mu melalui kepulihan dan kesembuhan yang Tuhan berikan pada mereka pribadi dan pas pribadi, dan juga sebagai kebersamaan di tengah-tengah keluarga dan juga dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak beroleh anugerah dan curahan berkat Tuhan pada hari-hari akan datang. Terpujilah nama-Mu, dengarlah seruan dan doa kami ini yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.